Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai mata kuliah pengantar ilmu hukum 3 SKS di pertemuan ke-12 ya, setelah UTS kemarin. Dan hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum. Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi sumber hukum itu pengertian mudahnya adalah tempat hukum ditemukan atau digali. Nah, Profesor Sachipto Harjo juga kemudian mengungkapkan bahwa sumber hukum adalah dari mana hukum itu berasal. Nah, bagi seorang ahli hukum, sesuatu itu dikatakan sebagai hukum jika ia telah mempunyai bentuk. Nah, sebelum berlaku di masyarakat, hukum itu kan harus diberi bentuk. Bentuknya seperti apa? Kita tahu, bentuknya ada undang-undang, ada peraturan daerah, dan lain-lain. Nah, selama belum memperoleh bentuk, maka hukum hanya merupakan sebuah bayangan atau angan-angan. Jadi, bentuklah yang memungkinkan hukum itu berlaku dan kemudian ditaati oleh orang-orang. Nah, bentuknya apa? Bisa tertulis dan juga bisa tidak tertulis. Nah, di sumber hukum ini kita nanti akan belajar seperti apa sih hukum yang tertulis, bentuknya seperti apa aja, jenisnya apa aja, kemudian yang tidak tertulis seperti apa. Nah, tapi untuk materi sumber hukum ini kita ada 2 pertemuan ya. Pertemuan ke-12 hari ini dan juga pertemuan ke-13 insya Allah hari Kamis. Jadi makanya yang hari ini saya berikan sumber hukum ini untuk bagian pertama, untuk yang bagian kedua kita lanjutkan di hari Kamis. Oke, kita lanjut ke pembedaan sumber hukum. Jadi dari beberapa ahli ya, itu ada memberikan pembedaan, mengklasifikasikan beberapa sumber hukum. Nah, ini saya ambil klasifikasi yang diungkapkan oleh Algra. Jadi beliau membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Oke, kita ke sumber hukum material dulu ya. Jadi, sumber hukum material itu adalah segala sesuatu yang menentukan isi atau materi hukum. Jadi, dia tempat materi hukum itu diambil atau digali. Nah, jadi yang menentukan materi hukumnya apa aja, itu yang kemudian bisa disebut dengan sumber hukum material. Nah, dia bentuknya seperti apa aja sih? Nah, dia merupakan faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, faktor hubungan sosial, faktor kekuatan politik, situasi ekonomi, pandangan agama, pandangan kesusilaan, keadaan geografis, dan lain-lain. Ini saya berikan salah satu ilustrasinya ya. Ini mungkin salah satu ilustrasi di faktor situasi ekonomi dan juga mungkin kebutuhan makhluk hidup ya sebagai makhluk sosial gitu. Oke. Nah, jadi misalnya nih, kan kalau upah diberikan kepada buruh, itu apabila si buruh tersebut telah melakukan atau telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh si pemberi kerja. Nah, kemudian memperoleh upah itu merupakan tujuan utama si buruh itu bekerja. Nah, penerimaan upah itu kan harus diperhatikan oleh si pemberi kerja. Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah karena sudah mempekerjakan si buruh itu. Nah, tapi kan pada kenyataannya seorang buruh ya, bukan buruh saja, pegawai kantoran lah, atau pegawai yang lain ada di instansi-instansi. Itu kan tidak bisa yang kemudian selamanya bekerja. Bisa suatu saat dia sakit, bisa suatu saat dia cacat sehingga tidak bisa bekerja lagi. Bisa juga dia pensiun karena memang sudah usianya memasuki waktu pensiun, misalnya. Nah, dari faktor-faktor ini kemudian timbul gagasan bagaimana sih supaya buruh, pegawai itu tetap memperoleh upah sejumlah pembayaran semestinya walaupun dia sudah tidak bekerja lagi. Nah, kemudian dari faktor-faktor itu kemudian muncul, oh ada aturan atau undang-undang tentang jaminan sosial,
Mungkin. Terus ada undang-undang, pokoknya yang mengatur peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan buruh dan sebagainya. Nah, makanya seperti saya lah, contohnya sebagai dosen di universitas swasta, berarti saya bisa mendapatkan hak saya sebagai pekerja. Nah, saya mengikuti program ada BPJS Ketenagakerjaan. Di situ ada jaminan-jaminan yang diberikan jikalau misalnya ada kecelakaan kerja, terus jika misalnya si pekerja meninggal dunia, kemudian jika sudah memasuki pensiun. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sumber hukum material adalah materi hukum yang bisa menentukan apa ya, pembentukan hukum itu seperti apa nantinya. Nah, faktor-faktor ini yang kemudian bisa disebut dengan sumber hukum material, ya. Oke, kita lanjut ke sumber hukum formal. Jadi kalau untuk sumber hukum formal adalah bentuk yang menyebabkan hukum itu berlaku sebagai hukum positif yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Nah, kalau sumber hukum formal berarti sudah ngomongin bentuknya. Kalau sumber hukum material tadi ngomongin faktor-faktor apa sih yang bisa membentuk. Jadi dia bisa yang menentukan materi hukumnya apa aja sih. Nah, itu sumber hukum material. Tapi kalau udah sumber hukum formal, kita udah ngomongin ketika hukum itu berlaku, bentuk hukumnya yang kayak gimana gitu. Ya. Nah, dia bisa berlaku, bisa menjadi hukum yang positif ya setelah dibuat oleh pejabat-pejabat legislator pada instansi yang berwenang. Seperti itu. Lebih lanjut, Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa sumber hukum formal ini merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Memperoleh kekuatan hukum berarti ketika dia sudah diundangkan, misalnya untuk undang-undang. Jika dia sudah diundangkan, ya dia berlaku mempunyai kekuatan hukum, dan itu berlaku mengikat kepada seluruh warga negara. Oke, lanjut ke bentuk-bentuknya sumber hukum formal. Ya, yang bisa dikatakan dengan sumber hukum formal ini. Ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian antar negara, dan juga doktrin. Nah, tapi di mata kuliah yang pertemuan hari ini kita mempelajari yang undang-undang dulu ya. Untuk yang keempat lainnya ini nanti bisa kita pelajari di hari Kamis. Oke, kita lanjut ke undang-undang, sumber hukum formal yaitu undang-undang yang pertama ya. Nah, undang-undang ini bisa diartikan dalam arti material dan juga dalam arti formal. Kalau dalam arti material, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh instansi yang berwenang, yang dilihat dari segi isinya, materinya, disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum. Nah, kalau kita lihat dari pengertian yang dalam arti material ini, ya maka yang termasuk dengan undang-undang itu ya Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, terus undang-undang itu sendiri, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, dan juga kalau kita baca tata urutan itu ya teman-teman di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, di situ kan ada hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, itu sampai ke peraturan daerah. Nah, itu yang kemudian bisa disebut dengan undang-undang dalam arti material. Nah, tapi beda lagi kalau kita ngomongin undang-undang dalam arti formal. Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Jadi ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ini ya. Ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Yang memperoleh sebutan undang-undang. Ini yang perlu saya highlight di sini ya. Oke. Nah, kalau untuk undang-undang dalam arti formal ini berarti contohnya apa? Ya kalau kita membicarakan di konteks negara kita ya, maka yang disebut dengan undang-undang ya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.
Jadi yang disebut dengan undang-undang. Nah, jadi undang-undang dalam arti formal itu ya yang disebut dengan undang-undang. Tapi kalau undang-undang dalam arti material itu adalah peraturan perundang-undangan, ya bukan hanya undang-undang saja. Ada juga peraturan pemerintah, ada juga peraturan daerah, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita kalau kemarin ya kita belajar asas-asas hukum, ya ada beberapa asas-asas yang mengkaitkan dengan undang-undang ya, seperti salah satunya tentang konflik perundang-undangan. Kemarin kita ada belajar 3 asas, lex posteriori, lex superior, kemudian lex specialis. Ada juga kita belajar asas legalitas yang menyebutkan bahwa intinya undang-undang itu nggak bisa berlaku surut, ya, asas legalitas itu. Ada lagi banyak yang lainnya. Teman-teman nanti bisa juga untuk memahami konflik perundang-undangan, asas lex superior, kemudian asas apalagi superior, kok saya mendadak lupa, superior, lex specialis, lex superior sama lex posteriori. Nah, itu silakan dibuka lagi catatannya yang kemarin ya. Kita lanjut ke mana nih? Masa berlakunya undang-undang. Nah, undang-undang itu dia dikatakan mulai berlaku biasanya ya pada saat diundangkan. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa melihat ya di bagian, teman-teman ambil contoh, silahkan diamati. Misalnya, oh Bu, saya mau mengamati undang-undang tindak pidana korupsi, ya silahkan dibuka undang-undang tindak pidana korupsinya. Coba dicek di bagian akhir, berlaku pada saat diundangkannya kapan itu. Nah, di situ kan ada kalau undang-undang tindak pidana korupsi ada yang tahun 99 dan ada juga yang perubahannya tahun berapa itu? 2000 apa 2002 itu ya, saya lupa. Nah, nanti silahkan dicek. Di bagian akhir, di situ pasti ada tanggal dia diundangkannya kapan. Nah, jika ada tanggal diundangkannya teman-teman sudah menemukan di bagian akhir, nah maka itulah mulai dia masa berlakunya si undang-undang tipikor itu tadi. Nah, lanjut kita ngomong tentang pencabutan undang-undang. Kalau kita ngomongin pencabutan undang-undang, ini bisa teman-teman lihat di bagian akhir undang-undang ya. Biasanya itu ada bab tentang ketentuan peralihan apa ya? Ya, seingat saya di bab tentang ketentuan peralihan. Itu biasanya ada beberapa undang-undang yang kemudian karena dia sifatnya untuk mencabut undang-undang yang sebelumnya, sehingga di ketentuan peralihannya itu disebutkan seperti misalnya undang-undang ini mencabut undang-undang nomor ini tahun ini karena dianggap tidak berlaku, misalnya seperti itu. Nah, dan biasanya di menimbangnya undang-undang tersebut, di bagian menimbang itu sudah tercantum dengan jelas karena undang-undang yang sebelumnya sudah dianggap tidak memenuhi perkembangan zaman dan sebagainya, sehingga pada akhirnya membutuhkan undang-undang baru terkait dengan hal ini. Nah, itu untuk menimbangnya. Dan ketika di bagian itu awal ya kalau menimbang. Nah, di bagian akhirnya di ketentuan peralihan, kemudian bisa teman-teman dapatkan undang-undang ini mencabut undang-undang yang sebelumnya. Nah, itu bisa teman-teman cek ya nanti misalnya di undang-undang apa ya. Yang sudah berubah itu ya salah satunya undang-undang itu pembentukan peraturan perundang-undangan. Dia yang berlaku di tahun 2011 itu kan udah otomatis dia mencabut undang-undang yang di tahun 2004 sehingga undang-undang yang tahun 2004 tidak berlaku. Nah, nanti teman-teman coba cek di bagian menimbangnya seperti apa. Kemudian di bagian ketentuan peralihannya seperti apa, ya. Jadi cara belajarnya biar lebih enak langsung melihat undang-undangnya. Oh iya, seperti ini, biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, lanjut. Oke, ini masih relate ya, undang-undang baru menggantikan yang lama itu ya ada kaitannya dengan pencabutan undang-undang. Lanjut, kita ke undang-undang yang masa berlakunya telah habis. Nah, jadi memang ada undang-undang tertentu itu yang masa berlakunya hanya 1 tahun misalnya. Kita bisa melihat undang-undang tentang anggaran belanja negara apa ya.
Nah, biasanya undang-undang tentang rencana anggaran belanja negara itu biasanya hanya berlaku 1 tahun. Jadi kalau misalnya undang-undangnya rencana anggaran belanja negara itu tahun 2000, ya udah dia cuma berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember 2000. Nah, jadi karena dia memang waktunya hanya 1 tahun masa berlakunya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Coba dicek undang-undang tentang anggaran belanja negara itu di tahun 2020 ini seperti apa. Nah, nanti di situ teman-teman akan bisa lebih paham dengan ngecek undang-undangnya langsung ya. Oke. Mungkin hari ini seperti ini dulu ya. Untuk referensi mata kuliah hari ini dari bukunya Profesor Budiono, guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Oke. Teman-teman, selamat belajar. Terima kasih atas atensinya. Semoga sehat selalu, bisa belajar dengan hati yang senang, dan semoga bermanfaat ilmunya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.